Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya, Syarif As'ad. Saya ucapkan selamat datang di topik pembahasan keluhan dan sisi gelap konsumen. Bahwasanya industri bisnis saat ini berhadapan dengan pasar konsumen yang terbuka, maka perusahaan atau bisnis harus siap menghadapi keluhan dan sisi gelap konsumen dengan berbagai bentuk transparansi, dengan respon cepat dan solusi efektif untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Mari kita mulai untuk materi kali ini bahwa keluhan konsumen merupakan hal yang sering terjadi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional bisnis. Menghadapinya dengan solusi yang cepat dan tepat melalui berbagai saluran media tentunya, ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan atau terhadap suatu produk. Dan keluhan konsumen sering disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas produk yang buruk, layanan yang tidak memadai atau harga yang tidak sebanding dengan nilainya. Kemudian juga informasi yang menyesatkan, masalah pengiriman, masalah garansi dan layanan, serta masalah privasi dan keamanan. Maka produsen atau perusahaan harus mengenali dengan baik bagaimana mendeteksi penyebab-penyebab tersebut sedini mungkin atau seawal mungkin. Dan termasuk perusahaan juga harus mengenali mengapa konsumen mengeluh, dengan mengidentifikasi bahwa sebenarnya konsumen dalam hal ini sedang mencari penyelesaian atau kompensasi, kemudian mengungkapkan ketidakpuasan, meningkatkan kualitas dan layanan mereka. Kemudian bagaimana perlindungan konsumen, memberikan pengaruh pada keputusan pembelian orang lain. Inilah yang terjadi, mengapa konsumen mengeluh. Kita sudah memahami tentang konsumen yang memiliki berbagai saluran untuk menyampaikan keluhan mereka terkait dengan produk atau layanan yang tidak memuaskan. Salah satunya adalah melalui layanan pelanggan yang disediakan oleh perusahaan, di mana konsumen dapat menghubungi perusahaan via telepon, email, ataupun formulir yang disediakan secara online. Kemudian media sosial juga menjadi platform populer yang saat ini dijadikan untuk pengajuan keluhan, dengan banyak konsumen menggunakan Twitter, Facebook, atau Instagram untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Selain itu, mereka juga sering muncul dalam review online di situs ulasan atau forum yang juga sering digunakan untuk memberikan feedback negatif. Dalam kasus yang lebih serius, konsumen dapat menempuh jalur hukum kadang dan mengajukan klaim resmi untuk menyelesaikan masalah mereka terkait dengan ketidaknyamanan dan komplain mereka kepada perusahaan ataupun pada produsen ataupun ke suatu merek. Dan kemudian dalam memberikan tanggapan dan resolusi keluhan yang baik, perusahaan dapat memastikan diri bahwa hal tersebut telah dilakukan secara cepat dan efektif. Adanya informasi tentang kepuasan pasca resolusi, dan perlukah kompensasi dan restitusi itu kemudian dilakukan oleh perusahaan ataupun dilakukan oleh suatu merek. Selain itu, perusahaan tidak boleh mengabaikan atau membiarkan keluhan yang berlarut-larut dan menumpuk sekian banyak. Tentu perlu segera direspon, berikan solusinya, kenali keluhannya apa. Dan tidak kalah penting bahwa perusahaan harus memberikan peluang kepada staf untuk dapat berlatih menangani keluhan secara profesional. Mereka mengenali apa yang menjadi keluhan konsumen berdasarkan kebutuhan dan latar belakang kenapa mereka mengeluh. Itu juga tidak kalah penting dari berbagai solusi yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Memahami bagaimana keluhan terjadi,
Ini yang harus dipelajari oleh perusahaan, bagaimana menanganinya secara bijak dan menjadikan keluhan-keluhan konsumen sebagai suatu pelajaran berharga bagi perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya pelajaran bagi staf, namun juga bagi manajemen secara keseluruhan, mulai dari bawahan sampai atasan. Yang juga harus kita ketahui bahwa bagian lain dari konsumen adalah terdapat pada perilaku tidak aman yang ditunjukkan dan dilakukan yang tidak hanya sekali kadang, namun bisa berulang-ulang. Produk, merek harus seaman mungkin untuk bisa menciptakan bagaimana umat manusia selamat dan terminimalisir dari berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan sisi gelap konsumen yang harus dipahami oleh perusahaan. Dan ini nampak secara jelas bahwa perilaku buruk manusia tidak dikendalikan dari luar dirinya, melainkan diri sendirilah yang dapat mengkontrol itu, perbuatannya yang mencerminkan baik atau buruk. Dalam hal ini, kontribusi konsep, desain, model dan dari suatu produk ini harus mampu berperan meminimalisir perilaku buruk konsumen, karena ini akan kembali kepada produk itu sendiri, kebaikan dari perusahaan atau nilai dari suatu produk yang diciptakan oleh perusahaan. Dan berikutnya, perilaku kompulsif konsumen akan membahayakan diri dan konsumen yang lainnya. Maka dalam hal ini perusahaan perlu berupaya mencegah dengan memberikan solusi terbaik untuk konsumen. Kemudian perusahaan saya kira harus menjadi bagian dari edukasi positif agar perilaku menyimpang pada kebiasaan buruk konsumsi konsumen ini dapat terhindar dari bahaya atas diri mereka ataupun orang lain ataupun lingkungan pada wilayah yang lebih luas dibanding dengan dirinya sendiri. Dan demikian materi keluhan dan sisi gelap konsumen ini disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah referensi untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.